Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Tadris Biologi 5A, akan menjelaskan tentang teori evolusi sebelum Darwin. Dengan nama anggota kelompok kami, ada Muna Sylvia dengan NIM 12208193003, Muhammad Daud Idris dengan NIM 12208193022, Marcelina Dwi Lestari dengan NIM 12208193058, Fatma Hidayati dengan NIM 12208193099, dan Naila Sabira Hasana dengan NIM 12208193103. Baik, di sini saya Muna Sylvia dengan NIM 12208193003 akan menjelaskan materi yang pertama. Evolusi sebagai cabang biologi dalam rumpun sains adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan yang terjadi secara berangsur-angsur menuju kesesuaian dengan waktu dan tempat. Sebagai ilmu pengetahuan, kajian evolusi didasarkan atas data keanekaragaman dan keseragaman makhluk hidup dalam tingkat komunitas, dan kemudian dalam perkembangan berikutnya didukung oleh data-data penemuan fosil, sehingga tidak pernah dapat menerangkan dengan lengkap apa yang pernah terjadi pada masa lampau. Masa sebelum Darwin. Pemikiran-pemikiran evolusi tentang nenek moyang bersama dan transmutasi spesies telah ada, paling tidak sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Ketika hal ini dijelaskan secara rinci oleh seorang filsuf Yunani, Anaximander. Beberapa orang dengan pemikiran yang sama meliputi Empedokles, Lucretius, biologiawan Arab Al-Jahiz, filsuf Persia Ibnu Miskawayh, Ikhwan As-Sofa, dan filsuf Cina Zunai. Pada masa pra-Darwin, teori evolusi organik memperkirakan bahwa sejak kehidupan muncul di bumi, telah terjadi suatu proses berkesinambungan. Organisme yang hidup berasal dari bentuk-bentuk sebelumnya. Variasi-variasi yang besar adalah sebagai hasil respon makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan. Respon ini berupa perubahan struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup individu yang kemudian dilangsungkan kepada generasi selanjutnya melalui proses pewarisan sifat yang mengalami perubahan itu. Masa sebelum era Darwin dapat digolongkan menjadi dua tahapan. Yang pertama, masa fiksisme. Masa fiksisme diyakini oleh para pemikir pada masa-masa terdahulu. Teori ini meyakini adanya beraneka ragam spesies makhluk yang bersifat independen. Artinya, manusia berasal dari manusia dan seluruh binatang yang lain juga berasal dari spesies mereka masing-masing. Tokoh dalam masa fiksisme adalah Linnaeus, Buffon, dan Cuvier, yang pemikirannya memiliki kedekatan dengan mitos, sehingga pendapatnya juga lebih bercorak sebagai fiksi ilmiah. Konsep-konsep utama yang berkembang masa itu adalah yang pertama, sampai abad ke-18, paham yang berkembang adalah bahwa organisme adalah sebagai ciptaan Tuhan, sehingga dalam bahasan biologi tentang asal-usul kehidupan disebut sebagai teori ciptaan khusus atau the special creation. Leeuwenhoek, meskipun dengan eksperimen yang menemukan paramecium dari potongan jerami yang direndam air selama 7 hari, sesuai dengan kitab Kejadian saat Tuhan menciptakan dunia dan seisinya, menyatakan bahwa kehidupan berasal dari benda tak hidup yang disebutnya dengan konsep generatio spontanea. Yang kedua, adanya kelainan atau cacat tubuh adalah sebagai kutukan. Jadi bukanlah sebagai perubahan makhluk hidup yang dilatar belakangi oleh seleksi alam maupun perubahan genetik atau mutasi makhluk hidup.
Pemikiran yang mulai berbeda dengan teori ciptaan khusus kemudian mulai digagas oleh beberapa orang ahli seperti selanjutnya adalah tokoh dalam masa fiktisme. Yang pertama yaitu Carolus Linnaeus. Beliau adalah seorang pendiri taksonomi. Dia mengembangkan sistem dua bagian atau binomial untuk menamai organisme menurut genus dan spesies yang masih digunakan hingga saat ini. Selain itu, Linnaeus juga memakai suatu sistem untuk mengelompokkan spesies yang mirip ke dalam satu jenjang kategori yang umum. Linnaeus mengelompokkan organisme berdasarkan kesamaan alat reproduksinya, dan manusia juga dimasukkan ke dalam kelompok kera atau primata yang tidak berekor ataupun monyet primata yang berekor. Bagi Linnaeus, mengelompokkan spesies yang mirip dalam satu kelompok tidak mengimplikasikan adanya pergantian keluarga menurut garis evolusi. Namun ada satu abad kemudian sistem taksonominya menjadi titik fokus pendapat Darwin mengenai teori evolusi. Untuk yang selanjutnya adalah Count de Buffon. Buffon menyatakan bahwa hewan-hewan bersifat plastis. Variasi-variasi kecil yang dihasilkan lingkungan akan berakumulasi membentuk perbedaan-perbedaan yang lebih besar. Setiap hewan pada jalur tipe-tipe hewan berubah dari moyangnya yang keadaannya menjadi lebih sederhana. Nah, untuk tokoh berikutnya ada Georges Cuvier. Nah, Georges Cuvier ini memulai teorinya pada tahun 1769 hingga pada tahun 1832. Nah, Cuvier menyatakan bahwa tipe-tipe baru spesies terbentuk setelah adanya bencana. Nah, setiap spesies itu tercipta secara terpisah. Nah, Cuvier percaya bahwa dulunya terdapat bencana atau malapetaka yang mengikis atau menimpa di suatu wilayah di muka bumi ini. Nah, dalam setiap bencana itu selalu ada satu wilayah yang terhindar dari bencana. Nah, kehidupan yang tersisa itu akan menyebar ke wilayah-wilayah lainnya. Nah, Cuvier percaya bahwa dulunya sudah terdapat kepunahan atau terjadi kepunahan dalam suatu wilayah. Nah, di suatu wilayah ini menyisakan bukti-bukti kehidupan yang telah terjadi di masa lampau. Nah, untuk selanjutnya Cuvier ini menyadari bahwa terdapat bukti-bukti sejarah yang terjadi di lembah Paris. Nah, di sini dia mencatat bahwa setiap stratum itu ditandai dengan suatu kelompok spesies fosil yang unik. Jadi untuk setiap wilayah itu memiliki berbagai jenis fosil yang memiliki keunikan tersendiri. Nah, semakin dalam atau semakin tua stratum itu, maka akan semakin berbeda jenis flora dan fauna dari kehidupan modern saat ini. Nah, Georges Cuvier ini merupakan tokoh yang menentang adanya teori evolusi sebelumnya. Nah, sebagai gantinya, Georges Cuvier ini mendukung suatu paham yang bernama katastrofisme, dan Georges Cuvier berasumsi bahwa setiap batas di antara strata itu berhubungan dengan suatu masa terjadinya bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kemarau hebat yang memusnahkan banyak spesies yang hidup di sana pada masa itu. Nah, jika suatu wilayah mengalami
suatu bencana seperti banjir, kekeringan, dan kemarau itu nantinya suatu wilayah tersebut akan menjadi suatu wilayah yang dapat dihuni kembali oleh beberapa spesies. Jadi untuk wilayah-wilayah yang sudah terkena bencana nantinya juga tetap akan dihuni oleh makhluk hidup yang ada pada masa itu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya ada mengenai masa adaptasi dan transformasi. Nah, pada masa ini teori evolusi didasarkan atas adanya perbedaan antara makhluk satu dengan lainnya. Jadi, teori-teori yang berkembang pada masa ini percaya bahwa terdapat perbedaan atau keunikan tersendiri di antara satu makhluk dengan makhluk lainnya. Jadi, suatu makhluk itu tidak ada yang identik, walaupun mereka itu kembar atau berasal dari satu telur. Nah, di masa adaptasi dan transformasi seperti yang dinyatakan oleh Lamarck, Lamarck mengemukakan bahwa suatu organisme memiliki suatu kebiasaan-kebiasaan atau latihan-latihan yang dijalani oleh makhluk tersebut. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini merupakan proses adaptasi dari makhluk hidup tersebut pada lingkungannya. Nah, kebiasaan ini akan mengalami suatu perubahan atau proses transformasi. Nah, tokoh-tokoh yang berkembang dalam masa adaptasi itu adalah Erasmus Darwin, J.P. Lamarck, Charles Lyell, dan Robert Malthus. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fatma. Silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa tokoh yang ada pada masa adaptasi dan transformasi. Tokoh yang pertama yaitu Erasmus Darwin, tahun 1731 hingga 1802 Masehi. Beliau merupakan seorang ahli botani yang dalam bukunya yang berjudul Zoonomia menyatakan bahwa kehidupan berasal dari asal-usul yang sama dan respon fungsional yang akan diwariskan ke keturunannya. Beliau menyatakan bahwa manusia dan hewan memiliki suatu kemiripan. Melalui pemikiran dari Erasmus Darwin inilah yang mungkin mempengaruhi pemikiran dari Charles Darwin. Erasmus Darwin ini merupakan kakek dari Charles Darwin. Sehingga dengan melalui pemikirannya, Charles Darwin dapat meneruskan penelitiannya mengenai evolusi yang dikenal hingga sekarang. Tokoh yang kedua yaitu J.P. Lamarck, tahun 1774 hingga 1829 Masehi. Lamarck merupakan seorang ahli botani yang lahir di Perancis dan dijuluki sebagai Bapak Evolusi. Beliau menyatakan bahwa perbedaan antar individu terjadi karena kebiasaan atau latihan yang dilakukan oleh individu tersebut. Teori Lamarckisme yang sangat terkenal oleh Lamarck yakni mengenai jerapah. Mula-mula jerapah dianggap memiliki leher yang pendek. Karena suatu kebiasaan jerapah yaitu menggapai makan makanan atau daun-daun yang tinggi dengan menggunakan mulut yang ada di bagian kepalanya, maka kebiasaan inilah yang menyebabkan leher jerapah menjadi panjang. Mengenai gagasannya tersebut, Lamarck percaya bahwa dengan adanya perubahan linear pada makhluk hidup dari bentuk sederhana menjadi bentuk yang lebih canggih. Perubahan yang terjadi merupakan akibat dari adanya respon makhluk hidup terhadap lingkungannya atau adaptasi, di mana anggota tubuh yang terlatih akan menguat dan sebaliknya anggota tubuh yang tidak terpakai akan mengalami reduksi. Hasil dari adaptasi inilah yang akan diturunkan ke keturunan berikutnya. Selanjutnya pada masa adaptasi dan reformasi yaitu teori dari Charles Lyell pada tahun 1797 sampai 1875.
Charles Lyell mengemukakan bahwa adanya evolusi geologi. Dia memadukan teori gradualisme dari Hutton dalam suatu teori yang dikenal dengan uniformitarianisme atau keseragaman. Menurutnya, proses geologis masih belum berubah sepanjang sejarah bumi ini. Sebagai contoh adalah adanya gaya yang membentuk pegunungan dan mengikisnya serta laju di mana gaya ini bekerja saat ini sama besarnya seperti di masa silam. Jadi pegunungan dan permukaan bumi tidak terbentuk karena suatu bencana yang besar atau bencana yang berturut-turut, tetapi terbentuk dari berlanjutnya vulkanisme, pergolakan, erosi, glasiasi, dan lain sebagainya yang terbentuk dalam jangka waktu yang cukup lama. Teori dari Charles Lyell ini menjadi dasar kesimpulan dari teori Darwin, yaitu yang pertama, jika perubahan geologis merupakan akibat dari kerja yang lambat dan terus-menerus. Yang kedua yaitu proses yang lambat dan halus selama periode yang lama dapat menyebabkan perubahan yang cukup besar. Teori selanjutnya yaitu teori Robert Malthus tahun 1766 sampai 1834. Malthus menyatakan bahwa kenaikan produksi bahan makanan seperti fungsi deret hitung, sedangkan kenaikan jumlah penduduk atau populasi menurutnya seperti fungsi deret ukur. Hal ini dikarenakan pertumbuhan makanan tidak sebanding dengan pertumbuhan populasi, maka setiap individu makhluk hidup harus berjuang untuk mendapatkan makanan agar mampu mempertahankan hidup. Nah, teori dari Robert Malthus ini menjadi dasar dari teori Darwin, yaitu tentang seleksi alam. Berikut daftar pustaka dari presentasi PowerPoint kami tentang evolusi sebelum Darwin. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.